Malam itu, Anggara termenung memikirkan nasibnya. Di usia yang sudah masuk kepala 3, ia masih sendiri. Padahal ia adalah lelaki tampan dan mapan. Anggara sebenarnya pernah punya hubungan dengan banyak wanita, tapi semua gagal total. Dengan si Indah, ia sering cekcok. Si Dian sering marah-marah tanpa sebab. Bahkan, si Aisyah mengalami kecelakaan setelah ia mengutarakan niatnya untuk menikahinya. Belum wanita-wanita yang nasibnya sama. Malam semakin larut. Ia pun tertidur. Tiba-tiba dalam mimpinya ia terbangun dan sangat kaget melihat sekeliling karena baunya sangat harum. Tiba-tiba di depannya muncul seorang wanita yang sangat cantik. Anggara terpesona dan tidak bisa menolak perasaan yang ada di hatinya. Wanita itu sungguh menggairahkan Anggara. Suasana yang syahdu dan tingkah manja si wanita itu membuat Anggara tidak bisa menahan diri. Kejadian barusan sangat nyata. Namun, Anggara segera terbangun setelah mendengar alarm berbunyi. Ia mendapati celananya basah. Rupanya, ia telah bermimpi basah. Ia tidak dapat melupakan wajah wanita itu. Ia juga tidak dapat melupakan apa yang baru saja terjadi. Rasanya ia ingin mengulanginya sekali lagi. Sudah berhari-hari, mimpi basah itu terus berulang. Bahkan semakin sering. Malahan bisa sehari 2 kali. Apalagi kini ia jarang sekali beribadah. Mimpi basah itu semakin menjadi-jadi. Wanita dalam mimpinya itu semakin membuat Anggara tergila-gila. Rasa-rasanya tidak ada wanita di dunia ini yang sanggup menandinginya. Wajahnya yang basah karena peluh kenikmatan membuat Anggara lupa diri. Suatu hari, tiba-tiba ia teringat sepupunya, Cecil. Cecil adalah anak indigo. Ia bisa melihat wujud yang tidak bisa kita lihat. 5 tahun lalu, Cecil pernah berkata bahwa Anggara selalu menggendong makhluk seram. Makhluk seram itu berbentuk sundel bolong. Cecil menawarkan untuk menghilangkan makhluk itu, tapi karena Anggara
tidak percaya, maka ia anggap hanya sebagai main-main saja. Anggara kemudian menelpon Cecil. Cecil mengatakan bahwa makhluk itu masih ada dan bahkan berpengaruh kepada dirinya. Bahkan kejadian tentang jodoh dan segala sesuatu tentang mimpinya adalah dari sundel bolong itu. Sundel bolong itu menyukai Anggara dan tidak ingin Anggara menjadi milik orang lain. Itulah kata Cecil. Tiba-tiba setelah menutup telepon, sosok sundel bolong itu muncul di belakang Cecil dan mengganggunya. Karena kekuatan sundel bolong yang semakin besar itu, Cecil tidak bisa membantu dan mengatakan bahwa satu-satunya yang bisa melepaskan sundel bolong itu adalah Anggara sendiri. Anggara menerima pesan dari Cecil. Ia kemudian bertekad untuk melepaskan diri dari cengkraman sundel bolong itu. Ia ingin melanjutkan hidupnya secara normal seperti orang lain. Ia kemudian sadar bagaimana selama ini ia jauh dari Tuhan. Mungkin itu yang membuat sundel bolong tadi bisa dengan mudah menguasai Anggara. Anggara mencium bau yang sangat harum. Hatinya berdetak kencang. Sang wanita itu sudah berada di atas tubuh Anggara. Kulitnya yang putih hanya ditutupi dengan baju tidur yang transparan berwarna merah, persis seperti kesukaan Anggara. Dengan genitnya, wanita itu terus menggoda Anggara. Napas Anggara semakin memburu. Wanita itu mendekatkan bibirnya. Napas mereka kini beradu. Anggara menyadari bahwa hal ini salah. Ia kemudian menjauhkan wajahnya. Tiba-tiba bau yang sangat harum tadi berubah menjadi anyir. Wanita itu segera bangkit dan bertanya kepada Anggara, "Bukankah ia sangat cantik dan selalu menjadi impian Anggara?" Anggara yang sudah mengetahui bahwa wanita itu adalah wanita jadi-jadian menolak wanita itu. Dengan mantap dan tegas, Anggara berkata, "Tidak." Perlahan-lahan, wanita cantik itu berubah menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Sesosok sundel bolong dengan kuku yang tajam ada di hadapan Anggara. Bau anyir semakin terasa. Tanpa diduga, sundel bolong itu mendekati Anggara. Dengan kuku tajamnya, ia bersiap untuk menyerang Anggara. Anggara sangat ketakutan. Sundel bolong itu semakin ganas. Wajahnya
wajahnya yang sangat menyeramkan, penuh amarah, hendak mengambil nyawa Anggara. Anggara yang sangat takut kemudian berteriak sekencang-kencangnya. Ia menyadari kesalahan, telah jauh dari Tuhan selama ini. Segera Anggara membuka mata. Syukurlah, semua itu hanya mimpi, meskipun tampak sangat nyata. Ia mengucapkan istighfar sebanyak-banyaknya. Seketika itu, adzan subuh berkumandang. Anggara tergerak untuk mengambil air wudhu dan melakukan sholat. Kini, Anggara menjadi orang yang sangat alim. Ia tidak lagi bermimpi tentang si wanita itu. Namun, kadang-kadang ia merasakan masih ada yang mengikutinya.